Halo Sobat BMKG, apa kabar? Semoga Sobat selalu sehat dan lancar dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Kami hadir kembali dalam program Weekly Weather Outlook episode ke-35 bersama saya Marlin Denata. Sobat BMKG, beberapa hari terakhir di pesisir barat Sumatera dan selatan Jawa terjadi gelombang laut yang cukup tinggi. Gelombang laut yang tinggi ini akan mempengaruhi keselamatan transportasi laut, kegiatan pencarian ikan, pertambangan lepas pantai, bongkar muat kapal, ataupun kegiatan maritim lainnya. Gelombang tinggi di laut erat kaitannya dengan cuaca, khususnya parameter angin. Tahukah Sobat bagaimana proses terjadinya gelombang laut? Proses terjadinya gelombang di laut diakibatkan oleh gerakan angin secara teratur dan terus-menerus di atas permukaan air laut. Pergerakan angin akan membuat pergerakan pada air laut. Tinggi rendahnya gelombang diakibatkan oleh kecepatan dan kekuatan angin yang mengenai permukaan laut. Semakin kuat angin bertiup, semakin tinggi gelombang. Kekuatan angin di wilayah Indonesia bergantung pada tekanan udara tinggi di belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Pada bulan Desember hingga Januari, terdapat tekanan udara tinggi di belahan bumi utara yang memicu peningkatan kecepatan angin di Laut Cina Selatan dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kecepatan angin ini kemudian meningkatkan tinggi gelombang maksimum di wilayah tersebut. Oleh karenanya, berdasarkan data klimatologis pada bulan Desember hingga Januari, gelombang signifikan yang cukup tinggi lebih dari 2 meter terjadi di Laut Cina Selatan hingga Samudra Pasifik Timur Filipina. Sedangkan pada bulan Juni hingga Agustus, tekanan udara tinggi berada di belahan bumi selatan, yakni di Samudra Hindia Barat Australia, yang memicu peningkatan kecepatan angin di Samudra Hindia Barat Australia dan selatan Indonesia, kemudian meningkatkan tinggi gelombang maksimum di wilayah tersebut. Itulah mengapa pada bulan Juni hingga Agustus, gelombang signifikan yang cukup tinggi lebih dari 2 meter terjadi di Samudra Hindia Barat Sumatera hingga selatan Nusa Tenggara. Dari peta rata-rata bulanan ketinggian gelombang signifikan untuk bulan Juni periode 1996 hingga 2018 menunjukkan bahwa tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter terjadi di wilayah perairan barat Sumatera, Samudra Hindia Barat Aceh hingga Lampung, Selat Sunda bagian selatan, perairan selatan Jawa hingga Pulau Sumba, Selat Alas bagian selatan, Laut Sawu, perairan Kupang Pulau Rote, Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Timur, perairan Kepulauan Sermata Kepulauan Tanimbar, perairan selatan Kepulauan Kei Kepulauan Aru, dan Laut Arafuru. Tinggi gelombang 2,5 hingga 3 meter terjadi di wilayah perairan selatan Jawa dan Samudra Hindia Selatan Lampung hingga Jawa. Selain karena angin, gelombang laut yang tinggi juga bisa disebabkan oleh cuaca buruk, misalnya adanya awan-awan badai atau awan cumulonimbus yang cukup besar di laut. Sobat BMKG, kami telah menyediakan informasi tinggi gelombang laut yang dapat Sobat temukan di www.bmkg.go.id. Berikut adalah informasi tinggi gelombang yang perlu Sobat waspadai hingga 1 minggu ke depan. Pada informasi tinggi gelombang yang kami sampaikan, terdapat kategori gelombang berdasarkan ketinggiannya sebagai berikut. Ketinggian gelombang yang perlu Sobat waspadai dimulai dari ketinggian gelombang dengan kategori sedang. Lalu apa yang dapat Sobat lakukan jika terdapat potensi gelombang lebih dari 1,25 meter? Berikut tips dari kami. Bagaimana dengan prospek cuaca untuk 1 minggu ke depan? Berikut penjelasannya.
Sobat BMKG, selain informasi tinggi gelombang laut, kami juga menyediakan informasi layanan untuk laut lepas, wilayah pesisir dan lepas pantai, layanan untuk pelabuhan utama dan daerah pelabuhan. Informasi tersebut dapat Sobat akses melalui laman www.bmkg.go.id atau call center 196. Sobat juga dapat memperbaharui informasi cuaca, iklim dan gempa bumi terkini melalui kanal media sosial @info-bmkg, serta juga dapat mengunduh aplikasi Info BMKG melalui App Store dan Play Store. Terima kasih atas perhatian Sobat semua. Mari kenali cuaca dan iklim agar terhindar dari ancaman bencana hidrometeorologi. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Salam sehat dan sampai jumpa!